Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di Kebun Gede Venue, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir 2, Kota Palembang. Ini kami lakukan dalam rangka syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Bicara mengenai inovasi, telah hadir di Kebun Gede Venue Ibu Mary Nurmalasari, SKM MKM, dengan inovasinya QR Code Survei Kepuasan Pelanggan Puskesmas Dempo. Ibu Mary merupakan tenaga kesehatan inovatif yang bertugas di Puskesmas Dempo. Apa sih maksud dari QR Code ini? Langsung saja kita sapa Ibu Mary. Selamat datang Ibu Mary di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Ibu Irni. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya. Tetap beraktivitas sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Dempo. Ya, oke. Terkait inovasinya ini, QR Code Survei Kepuasan Pelanggan. Apa sih latar belakang Ibu tertarik membuat atau menginovasi dengan QR Code ini? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, di mana untuk mengetahui apakah mereka sudah bisa menerima pelayanan kita dengan baik, apakah pelayanan yang sudah kita berikan itu sudah dapat memuaskan mereka, tentu kita perlu melakukan sebuah survei, yaitu survei kepuasan pelanggan. Untuk itulah hal tersebut yang melatar belakangi kami membuat suatu inovasi survei kepuasan dengan QR Code ini. Sebelumnya, survei kepuasan sudah kami lakukan sejak tahun 2013. Tetapi hal ini dilakukan masih secara manual, Ibu. Jadi kami pada saat itu masih manual dengan menggunakan box, di mana pasien yang datang kami minta, Bu, apabila puas silakan diinput di kolom di kotak yang senyum. Apabila kecewa boleh dimasukkan di kotak yang kecewa seperti itu. Tetapi yang manual seperti ini ternyata menemukan berbagai kendala. Yang pertama, membutuhkan waktu dalam pembukaan kotak-kotak di setiap ruang-ruangan. Tidak praktis sama sekali. Belum lagi setelah itu baru kita lakukan pengumpulan data. Nah, kemudian pada tahun 2019 kami sudah melakukan sebuah perubahan pada metode survei ini, yaitu dengan menggunakan tablet. Akan tetapi sangat disayangkan pada masa pandemi kita harus mengurangi menyentuh device secara bersamaan. Maka dari itu device yang tablet yang sudah kami siapkan itu tidak bisa kita gunakan. Untuk itu kami mencari satu cara di mana survei ini tetap terlaksana, tetapi tetap dengan mengurangi sentuhan dari device bersamaan. Untuk itu makanya kami dari Puskesmas Dempo membuat survei dengan menggunakan QR Code, di mana QR Code ini akan terlink dengan Google Form. Nah, melalui Google Form ini nanti begitu pasien scan barcode akan masuk ke Google Form, di mana mereka akan di situ disediakan pilihan bagaimana terhadap bagaimana rasanya atau bagaimana tanggapannya atas pelayanan yang sudah kami berikan, apakah puas ataupun kecewa. Nah, dan di situ juga sudah bisa diberikan tempat untuk memberikan masukan, saran, dan apapun yang ingin mereka sampaikan kepada Puskesmas Dempo, tentunya untuk meningkatkan mutu dan mutu dari pelayanan Puskesmas Dempo itu sendiri. Baik, contohnya nih saya saya mau berobat gitu ya, tentunya saya daftar dulu nih. Nah, daftar kemudian akan di refer atau dirujuk ke poli yang mana gitu ya. Kemudian habis pelayanan mungkin saya ambil obat gitu, mungkin ngantri gitu ya. Nah, itu di setiap fase apakah saya harus scan code atau end program, maksudnya setelah saya terima semuanya baru saya mendapatkan harus scan QR itu. Jadi QR ini sudah kami sediakan di setiap seluruh ruangan pelayanan. Nah, akan tetapi karena memang setiap orang pasti melalui pintu pendaftaran dan terakhir mungkin pasti berakhirnya di obat. Tentu setiap ruangan
apabila sudah dilakukan survei pada ruangan misalnya dari Poli KIA, apabila dia sudah disurvei di Poli KIA, tentu tidak perlu lagi mensurvei di di obat misalnya seperti itu. Karena untuk pendaftaran dan obat kan pasti dilalui oleh semua ya. Tetapi untuk ruangan-ruangan kan tentu tidak semua. Jadi seperti itu. Jadi kita konfirmasi apakah sudah mengisi survei pada hari ini. Jika belum kita silahkan. Jika sudah ya tidak perlu mengisi lagi. Karena ini kan kami survei ini untuk diperhitungkan setiap bulannya. Setiap bulan kami punya target di setiap ruangan. Ya setiap ruangan kami punya target untuk dari tiap-tiap ruangan itu harus mengumpulkan jumlah berapa survei seperti itu. Jadi apabila sudah tercukupi, kita dalam waktu itu sudah cukup, tidak perlu melakukan survei lagi seperti itu. Gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nih ya, mungkin saya pas pendaftaran tuh tidak nyaman gitu ya. Artinya saya kurang puas. Tapi ketika itu saya tidak masuk ke QR code-nya. Tapi ketika saya dilayani, saya puas gitu. Itu bagaimana ceritanya? Apakah harus semuanya diisi atau satu saja? Padahal saya tidak puas nih dengan misalnya kecewa di pendaftaran, tapi misalnya merasa puas di unit pelayanan KIA. Baik. Kalau kejadiannya seperti itu, tentu saja bisa Ibu jelaskan di bagian alasan. Jadi selain kita sediakan puas dan kecewa, di bagian bawah sekali itu ada alasan. Jadi alasan itu bisa diceritakan kalau memang ada kecewanya di bagian mana, kalau misalnya puas dan merasa nyamannya di bagian di mana seperti itu, pasien itu bebas menyampaikan apa yang aspirasinya gitu ya. Tentunya hasil survei juga kami bahas untuk perbaikan kami juga. Nah, ini evaluasinya setiap bulan sekali atau setiap berapa minggu sekali sehingga kita bisa tahu nih pada bagian apa saja yang orang puas, pada bagian yang mana saja orang kurang puas gitu. Untuk evaluasi tanggapan dari survei ini kita lakukan setiap 1 bulan sekali, Bu. Di mana disampaikan berapa persen pasien yang puas atau kecewa di masing-masing poli, kemudian yang tanggapan atau saran yang kecewa tadi, misalnya ada masukan atau apa, itu juga kita bahas. Misalnya kecewa kenapa, kita tentunya cross check dulu dengan bagian tersebut, alasannya kenapa dan bagaimana misalnya itu kan. Jadi kemudian nanti kita tindak lanjuti agar itu tidak terjadi lagi. Dan juga hasil survei ini kita sampaikan umpan balik. Umpan balik, jadi misalnya ada masukan tadi, kita beri bahwa ini sudah ditindaklanjuti dalam bentuk seperti apa, misal petugas pendaftaran kurang lama misal ya, tentunya sudah kita tanggapi bahwa petugas pendaftaran sudah kita beri pelatihan front office dan lain-lain. Itu salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan keramah tamahannya seperti itu. Dan umpan balik itu juga sudah kita sampaikan melalui media-media di puskesmas, media informasi seperti di papan pengumuman. Kami juga punya media informasi elektronik di TV tunggu itu, di TV nomor antrian. Selain ada nomor antrian, juga kami sampaikan hasil survei itu dalam bentuk video seperti itu, Bu. Gitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai kepuasan gitu ya, tentunya ada juga orang yang tidak puas gitu. Nah, ketika berbicara mengenai hal ini gitu ya, ada nggak sih kendala-kendala yang dirasakan ketika dulu manual, terus sekarang dengan QR code? Apakah ada peningkatannya juga, dan kalau ada kendala, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Baik, Bu, alhamdulillah kalau yang kami rasakan dari yang dulu manual kemudian sekarang beralih ke QR code, ini tentu sangat mempermudah pekerjaan, Bu, ya, karena melalui Google Form yang sudah terkoneksi, QR code yang sudah langsung terkoneksi dengan Google Form tadi, itu akan masuk langsung berupa data di mana nanti hasil rekaman tersebut sudah langsung bisa diolah. Bisa diolah, tinggal kita memperhitungkan persentase dan lain sebagainya. Jadi sangat mempermudah, memotong banyak tahapan-tahapan yang dari manual tadi, mulai dari pembukaan kotak, menghitung dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal bekerja di balik laptop saja, semuanya bisa kita hitungkan dan kita bisa memperoleh hasilnya seperti itu. Dan juga ini perbaikan untuk pelayanan tentu secara cepat. Dan kita juga bisa update kan, walaupun perhitungannya secara 1 bulan, tapi monitoring dilakukan secara mingguan juga. Jadi misalnya
sudah sampai per minggu ini poli mana nih yang belum mencapai target pengumpulan datanya. Itu jadi dimonitor. Jadi yang belum tercapai bisa dikejar seperti itu. Di mana capaian kita pada akhir bulan semua target dari masing-masing poli tercapai. Gitu Seperti ya. itu Baik. ya. Harapan ke depannya atau mungkin ada pengembangan lain terhadap inovasi ini? Baik, terima kasih. Untuk pengembangan memang pada saat ini dia masih sifatnya sederhana ya Ibu ya, puas, kecewa, kemudian alasan. Ya. Tetapi insya Allah ke depan kami akan mengembangkan survei ini selain puas dan kecewa akan kami sesuaikan juga dengan survei indeks kepuasan masyarakat. Di mana sesuai dengan Permen PAN RB nomor 14 Ya. tahun 2017 di mana dia mempunyai 9 elemen. Betul. Ya, insya Allah mungkin akan kami masukkan di Ya, survei ini. Jadi survei kepuasan sekalian ya. jadi selain puas kecewa, untuk survei 9 elemen ini juga akan dimasukkan di sini. Gitu ya. Jadi juga mempermudah untuk perhitungan IKM. Betul. Seperti itu, Ibu. Baik. Ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam pengembangan inovasi ini. Baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapedalitbang Kota Palembang yang memang mendukung sekali seluruh instansi untuk berinovasi. Nah, kemudian tentunya kepada Kepala Puskesmas Dempo Kota Palembang beserta seluruh staf, juga masyarakat tentunya yang sudah berpartisipasi memberikan tanggapannya, masukannya untuk kemajuan Puskesmas Dempo. Lintas sektor yang sangat berperan sekali, baik itu di masyarakat, kader, dan seluruh yang terlibat di seluruh kegiatan Puskesmas Dempo, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Mary Nurmalasari SKM MKM dengan inovasinya QR Code survei kepuasan pelanggan dari Puskesmas Dempo. Mudah-mudahan inovasi ini akan berkembang terus ke depannya sehingga seperti yang diharapkan oleh Ibu Mary tadi akan terlink dengan survei kepuasan pelanggan. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Kebun Gede Venue yang telah memfasilitasi kami dalam hal roadshow podcast One Day One Innovation. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen di YouTube podcast kami. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast kami yang tayang setiap hari. Sampai jumpa dan salam inovasi.